bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan mudik dengan syarat sudah divaksin lengkap dan booster mendapat respon masyarakat yang umumnya menyambut baik kebijakan pemerintah. Nggak apa-apa sih, maksudnya untuk keamanan juga dan juga kesehatan, jadi kita waktu pulang kampung tuh aman dan nggak terkena mungkin corona atau apa gitu di rumah. Karena kan udah 2 tahun ya orang-orang nggak mudik. Nah kalau misalkan baru-baru ini orang baru vaksin kedua kan harus 3 bulan tuh untuk booster. Jadi memberatkan sih menurut saya. Ya. Karena dia masih vaksin yang kedua, sedangkan saya sudah ketiga kan, jadi saya masih bisalah mudik gitu. Cuma kalau yang untuk kuda ini banyak yang mengeluhkan gitu, karena harus menunggu sekitar 3 bulan lagi untuk vaksin yang ketiga. Hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menyebut ada 80 juta potensi pemudik pada Lebaran mendatang jika vaksin 2 kali dan tanpa tes antigen atau PCR dijadikan syarat perjalanan dalam negeri. Sementara survei lanjutan dengan syarat perjalanan terbaru sedang dilakukan. Ternyata animonya sangat tinggi, terbukti itu 29% atau sekitar 80 juta orang itu ingin melakukan perjalanan mudik pada saat mudik ya. Jadi angkanya sekitar 80 juta orang. Ini angka yang sangat tinggi dan tentu harus diantisipasi dengan berbagai macam persiapan agar mudik ini tetap dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan tentu saja sehat. Syarat perjalanan domestik terbaru yang memperbolehkan warga mudik lebaran mewajibkan vaksin lengkap dosis 1 dan 2 ditambah vaksin booster. Kelompok ini tak perlu lagi diwajibkan syarat tes antigen ataupun PCR. Sementara untuk warga yang sudah menerima vaksin dosis kedua namun belum divaksin booster, diwajibkan melakukan tes usap antigen. Sedangkan warga yang baru menerima vaksin dosis 1 harus melakukan tes usap PCR sebelum dan sesudah perjalanan mudik. Sehari setelah pengumuman pemerintah mengizinkan mudik dengan syarat perjalanan yang diperlonggar, sentra vaksinasi Polres Metro Bekasi di alun-alun kota Bekasi ramai didatangi warga yang ingin mendapatkan vaksin booster. Menurut saya sih saat ini udah dipermudah ya, maksudnya dengan adanya vaksin booster kita udah bisa mudik gitu. Jadi buat masyarakat yang ingin mudik silakan vaksin booster atau enggak vaksin biar bisa mudik gitu. Abang juga. Antrean vaksinasi booster demi bisa mudik lebaran juga terjadi di Pendopo, Kabupaten Lebak. Meski matahari sedang terik, warga rela mengantre di sentra vaksinasi yang digelar Pemda dan Polri ini. Bagian warga mengaku antusias karena tidak pernah mudik ke kampung halaman selama pandemi. Meskipun syarat mudik lebaran sudah diperlonggar, ada sejumlah warga yang tetap memilih mudik lebih awal di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Alasannya, hendak menjalani bulan Ramadan di kampung halaman, dan alasan lainnya karena belum menerima vaksin booster. Kalau maksa banyak peraturan. Untuk ibu ini udah vaksin 1-2 belum? Udah. Untuk booster belum? Belum. Oh begitu. Berarti ini sambil nunggu SE-nya keluar pekan depan, ibu udah curi start mudik duluan ya? Oh gitu. Menjelang masa puasa dan mudik lebaran, pemerintah diminta mempercepat vaksinasi booster bagi kalangan lansia dan tetap mengawasi penerapan PPKM dan protokol kesehatan guna mencegah lonjakan kasus COVID-19 selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Wah, status lansia perlu untuk mendapatkan booster ini menjadi sangat urgent ya, karena risikonya ya, termasuk bahwa kalau dia misalnya mau melakukan ikut dalam aktivitas mudik ini, harus pastikan selain sudah di booster, yang bersangkutan ini dalam kondisi terkendali atau status kesehatannya secara umum terkendali. Syarat perjalanan mudik lebaran yang sudah diperlonggar memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bersilaturahmi di kampung halaman. Namun, dari pengalaman sebelumnya, masa libur lebaran selalu diikuti dengan lonjakan kasus COVID-19.
Untuk itu, pengawasan atas penerapan protokol kesehatan dan PPKM perlu diperketat. Dan pada saat bersamaan, vaksinasi digalakan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, survei Kementerian Perhubungan menyebut bahwa 80 juta orang akan mudik pada Lebaran datang jika syarat perjalanan hanya mematok wajib vaksin 2 kali dan tanpa tes antigen atau PCR. Kemudian, sudah tepatkah kebijakan mudik dengan syarat perjalanan yang diperlonggar ini dan apa kemudian kebijakan pendukung yang diperlukan agar mudik kali ini aman? Pagi hari ini kita akan bahas dalam perbincangan atau segmen dialog di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sudah bergabung secara daring narasumber kita pagi hari ini, Saudara, ada Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Ibu Nadia. Selamat pagi, Mbak. Dan kemudian ada anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaunan Daulay. Selamat pagi, Pak Saleh. Selamat pagi, Mbak. Dan kemudian juga ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dilu, selamat pagi pemirsa Kompas TV, sehat selalu. Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan saya ingin langsung ke Bu Nadia dulu terkait dengan aturan baru soal mudik ini diperlonggar dan lain sebagainya. Ada kebijakan-kebijakan, ada syarat yang kemudian sudah dikeluarkan juga. Apa pertimbangannya Bu Nadia? Ya, yang pasti adalah pertama kalau kita melihat bahwa saat ini tren penanganan pandemi kita terus menunjukkan suatu hasil yang positif. Yang kedua adalah hasil serologi kemarin memperlihatkan bahwa titer antibodi masyarakat kita cukup tinggi. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut kita cukup optimis tentunya untuk kemudian memulai upaya transisi dari situasi pandemi ini menuju suatu situasi pengendalian pandemi yang lebih terkendali. Nah, tentunya walaupun demikian dalam proses transisi itu kita akan memulai beberapa pelonggaran-pelonggaran baik itu terhadap aktivitas masyarakat maupun terhadap protokol kesehatan. Dan salah satu yang akan kita hadapi dalam jangka waktu dekat adalah tentunya bulan Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu kemudian pemerintah mencoba mencari bagaimana upaya untuk kita dalam pelonggaran beribadah selama bulan Ramadan maupun juga untuk mudik di tahun 2022 ini karena sudah hampir 2 tahun selama pandemi kita dilarang untuk melakukan mudik. Oleh karena itu bagaimana mengupayakan supaya kita bisa melakukan mudik dengan aman, itulah yang kemudian dicoba dicarikan jalan keluarnya. Bu Nadia, jadi persyaratan soal booster antigen bagi yang 2 kali vaksin, untuk yang baru 1 kali vaksin itu harus PCR, itu adalah keputusan yang sudah final ya Bu Nadia? Ya, betul. Nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran Kasatgas ya, dan juga nanti surat edaran Kemenhub. Oke. Pak Saleh, kalau Anda melihat kelonggaran dengan aturan-aturan yang disampaikan tadi bagaimana? Ya, pertama tentu saya mengapresiasi dulu ya bahwa pemerintah mengizinkan untuk mudik Lebaran. Ini adalah suatu kerinduan yang saya kira sudah 2 tahun dinanti-nanti oleh masyarakat kita. Dan mudah-mudahan ini momentum bisa dijadikan sebagai momentum silaturahim untuk membangun kekuatan hubungan keluarga dan juga para kolega dan sahabat di kampung halaman. Ini penting sekali dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal persyaratan wajib vaksin booster ini, saya kira ini perlu disikapi lebih arif lagi supaya bisa berdampak pada masyarakat luas dan ada sisi keadilan yang bisa diperoleh di sana. Karena saya melihat bahwa ini kan soal vaksin booster ini kan bukan hanya terletak pada persoalan di masyarakat, tetapi juga terletak pada persoalan di pemerintah, di mana pemerintah itu kapasitas dan kemampuan untuk menyuntik vaksin booster itu juga sangat terbatas ya. Kalau kita lihat misalnya sejak vaksin booster ini dilakukan, itu yang disuntik itu kemarin saya dapat laporan baru sekitar 6%. Nanti Bu Nadia silakan yang terbaru berapa. Tapi tidak lebih dari sekitar 9%. Jadi ini saya kira masih jauh sekali dari total yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada tadi katanya 80 juta yang mau mudik, nah kalau hanya 6% atau 7% yang baru divaksin booster berarti kan sangat sedikit.
Nah, ini artinya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudahan untuk mudik ini sebetulnya masih tidak berkeadilan bagi mereka yang belum mendapat giliran untuk divaksin booster. Pak Saleh, kalau kita lihat kan sebenarnya semuanya boleh mudik, cuman persyaratannya terkait dengan tes yang berbeda-beda. Kalau booster tidak bebas tes, kalau vaksin 2 kali, antigen, kalau 1 kali ya PCR begitu. Itu kan sama dengan saya katakan tadi, ini kan persoalan sisi keadilan penerapan aturan sebetulnya. Kenapa? Karena sama ketika kita dulu naik pesawat itu harus wajib PCR, swab dan seterusnya, itu kan masyarakat juga sebetulnya keberatan, tetapi karena memang sudah diatur seperti itu, ya akhirnya masyarakat tetap ikut. Ini sama dengan ini juga, Mbak. Ini kan persoalannya bukan dia tidak mau rapid antigen atau swab PCR, nggak ada masalah sebetulnya di situ. Masyarakat akan tetap mau, tapi ya dia merasa ya saya kan di booster itu bukan karena enggak mau, tetapi karena memang ini tadi saya belum mendapat giliran. Nah, kalau misalnya sudah dapat giliran dia pasti akan mau. Ini loh. Jadi itu persoalan yang kedua. Kemudian persoalan yang ketiga, saya tidak tahu nanti bagaimana cara pemerintah untuk mengawasi mereka-mereka yang akan mudik ini. Mudik itu kan ada yang mudiknya dekat, ada yang mudiknya jauh, kemudian mereka nanti akan diperiksa di mana, bagaimana pelaksanaannya, apakah nanti semuanya diperiksa satu persatu, kemudian apa yang ditunjukkan, apakah tidak ada pemalsuan. Ya, selama ini ada pemalsuan-pemalsuan juga terjadi begitu, karena orang sudah pingin sekali mudik. Saya ingat dulu waktu dilarang yang pertama kali mudik tahun pertama tahun 2020, orang-orang pada sembunyi di truk-truk yang membawa mereka pulang ke kampung, itu juga dilakukan demi untuk bisa pulang kampung begitu. Apalagi misalnya sekarang sudah dibolehkan tetapi dilarang-larang lagi dengan adanya pelaksanaan booster ini. Ya, ini yang saya kira perlu disikapi lagi. Bagaimana caranya supaya ini lebih arif untuk semua. Jadi sehingga dengan demikian semua di masyarakat diperlakukan secara setara dan sama. Oke, nanti kita tanyakan itu ke Bu Nadia, tapi saya ke Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan, Anda melihat kebijakan ini bagaimana? Ya, kalau memang pemerintah memberi kelonggaran atas suasana di tahun ketiga sekarang COVID berada di Indonesia, ya, artinya 2022 mudik yang pertama kali dimungkinkan, maka sebenarnya konversinya itu bukan lagi fokus pada prasyarat mobilitas, kan sudah ada peniadaan dari testing antigen atau PCR sebagai prasyarat mobilitas. Konversinya itu hal lain, misalnya peningkatan 3T pada komunitas yang berisiko. Kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah itu diuji saat ini dengan adanya kelonggaran dan kemungkinan mudik diberi ruang, tetapi prasyaratnya harus dikonversi menjadi prasyarat yang diambil perannya oleh pemerintah, terutama pada 3T, testing, tracing. Nah, ini sangat penting sekali, terutama daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik. Kita tahu betapa tingginya gap antar daerah terkait dengan health capacity, kemampuan SDM, anggaran, sistem informasi, kesediaan farmasi dan vaskes, dan lain-lainnya. Itu semua harus dipersiapkan saat ini. Nah, kemudian bahwa vaksinasi menjadi prasyarat tanda kutip, ini kan diambil sebagai sebuah opsi untuk melindungi warga karena memang laju vaksinasi kita sudah di atas 76% dari populasi target, tapi bukan dari total populasi warga negara Indonesia. Nah, maknanya apa? Dari 208 juta populasi target atau sasaran vaksinasi ini, baru sekitar 180 juta yang divaksin dosis kedua. Tetapi masih sangat jauh kalau kita turunkan pada segmen-segmen seperti lansia dan lain-lain. Adapun vaksinasi booster memang tidak seharusnya menjadi dasar untuk prasyarat mobilitas untuk booster ini. Karena secara target memang masih jauh. Jadi baru capainya sekitar 8,9% atau 18 juta dari target populasi. Dan bahkan hanya 5% dari total populasi kita yang 270 juta. Kan tadi seperti yang disampaikan dan diikuti Pak Saleh dari survei Litbang Kementerian Perhubungan, ada 80 juta orang yang potensi mudik. Nah, tidak mungkin untuk vaksin booster menjadi prasyaratnya. Karena paling perkiraan kami sekitar 2 atau 3 juta yang bisa dikejar sampai musim mudik. Nah, sementara ini waktunya udah dekat. Nah, kalaupun mau kita jadikan acuan untuk kampanye vaksinasi, itu pada dosis kedua yang dikejar. Karena masih ada sisanya yang cukup besar, sekitar 60-80 juta juga orang yang belum divaksinasi dosis kedua dari target sasaran. Nah, ini yang harus kita optimalkan.
Nah, di sisi lain tadi juga sudah disinggung oleh Pak Saleh dan Bu Nadia, kemampuan kita juga untuk mensupport dari segi platform ya, penggunaan Peduli Lindungi ini kan mensyaratkan adanya screening barcode dan seterusnya. Nah, di sentra-sentra mobilitas ini, terutama di angkutan darat dan laut, itu harus dikejar. Karena yang cukup ketat sejauh ini kan di angkutan udara. Nah, sementara penggunaan angkutan udara saat ini belum bisa optimal. Maskapai yang paling besar, seperti Lion Air Group dan juga Garuda Group, itu baru bisa mengoperasionalkan antara 40% sampai 50% armada angkutan udara. Jadi yang dulu biasanya mobilitas itu mengandalkan angkutan udara, apalagi jarak yang jauh di luar Pulau Jawa misalnya, itu bakalan timpang. Sekarang penggunaan angkutan darat dan laut akan tinggi sekali, karena juga antusiasme warga yang mau mudik. Nah, tinggal bagaimana angkutan darat dan laut ini juga mengoptimalkan protokol kesehatan dan juga pengaturan di lapangan agar semua proses ini berjalan dengan baik dan sehat adanya. Ini yang menjadi catatan yang harus juga dikejar oleh kita semua sebagai stakeholder. Kalau menurut Anda, vaksin dosis kedua sudah cukup menjadi syarat untuk bisa mudik begitu, Pak Hermawan? Itu yang menjadi prioritas, itu yang harus dikejar bagi yang belum. Nah, yang booster ini sifatnya tanda kutip sunnah saja. Kalau memang sudah masuk waktunya, dia setelah jaraknya lebih dari 3 sampai 6 bulan setelah divaksin dosis kedua dan mendapatkan akses, ya jangan melewatkan juga kesempatan untuk di booster. Nah, tapi yang belum di booster, selama dia sudah vaksin dosis kedua, itu tetap harusnya dimungkinkan. Tinggal dikonversi, protokol kesehatannya tetap dan wajib. Sebenarnya kan sudah dimungkinkan, diperbolehkan Pak, vaksin kedua ke 1 diperbolehkan tetap mudik, bedanya hanya di tes saja. Ya itu dia, kan ada tes tambahan tadi yang menjadi prasyarat. Oke, itu yang menurut Anda tidak perlu ada karena sudah vaksin gitu Pak Hermawan? Karena memang tes itu kan sudah disepahami pemerintah, ditiadakan. Dan memang itu sifatnya pasif testing. Sementara yang kita butuhkan itu adalah aktif testing. Oke, Bu Nadia, bagaimana tanggapan Anda? 2 komentar, berapa poin yang disampaikan oleh 2 lainnya tadi? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya ada 2 hal ya yang memang atau beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita tahu bahwa jumlah orang yang akan bergerak dan akan melakukan mobilitas dari berbagai daerah menuju berbagai daerah tujuan mudik juga sangat besar, 80 juta. Sementara di sisi lain bahwa kita berupaya untuk masyarakat bisa melakukan mudik dan ibadah Ramadan ini dengan arti kita mencoba untuk melakukan pelonggaran aktivitas. Ini adalah hajatan terbesar sebenarnya yang kita hadapi karena ini adalah tradisi yang selalu kita lakukan. Artinya dalam perjalanan nanti menuju endemi, situasi bahwa adanya mudik dan ibadah bulan Ramadan ini adalah suatu yang harus kita hadapi setiap tahunnya, dan di sisi lain kita juga akan terus berdampingan. Jadi hal-hal untuk meningkatkan proteksi dan memastikan keamanan dalam masa ini, inilah yang menjadi sebenarnya tujuan utama kita. Oke, ketidakadilan di soal tes karena perkara sudah vaksin booster dan belum vaksin booster itu dianggap tidak adil, Bu. Gimana? Ya, sebenarnya bukan permasalahannya tidak adil tadi, ini adalah kepentingan kita bersama ya. Untuk sebenarnya saya yakin masyarakat juga sudah sangat lelah dan ingin keluar dari pandemi COVID-19. Sebenarnya testing adalah salah satu upaya untuk memastikan tadi. Jadi itu final dan tetap akan diberlakukan ya, Bu? Betul. Tapi sebetulnya begini, ini kan soal testing ini kan pembiayaannya juga kan tidak murah bagi mereka yang mudik berkeluarga. Jadi kalau misalnya keluarganya itu ada berapa anggota keluarga kali sekian, itu kan lumayan besar juga. Nah, ini bisa sebetulnya cari solusi mungkin nanti itu pembiayaan, katakanlah kalau memang wajib dan sudah final, ya pembiayaannya di pemerintah. Baik, kita tahan di sana Pak Saleh. Itu dari pemerintah. Pembiayaan dari pemerintah mungkinkah itu dilakukan? Termasuk juga tadi pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan ini akan dilakukan? Kita jawab usai jeda.